batu 1520 misalkan harganya adalah 200.000. Kemudian di toko B harganya adalah 210.000. Kemudian kita lanjut di batu 1015 harganya adalah di toko A 200.000, di toko B 220.000. Oke, untuk upah tidak perlu karena kita menggunakan swakelola, jadi dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Maka pengadaannya ada di toko A. Kemudian untuk selanjutnya tetap sama toko A, ini juga sama toko A, batu pecah toko A, kita ambil yang termurah. Jika sudah terjumlah, maka di sini kita bisa menentukan metodenya. Karena nilainya 106 juta dan kebijakannya adalah di atas 10 sampai dengan 200 juta, maka kita menggunakan metode penawaran. Karena nilainya di atas 10, rentang 10 sampai 200 juta. Yang berikutnya di toko C menggunakan metode penawar. Oke, karena ini cuma 250.000, nah, maka di sini di bawah 10 juta menggunakan belanja langsung. Kita buat folder dulu teman-teman, misalkan kita buat seperti nama kegiatannya PPJ aspal Lapen di RW berapa, begitu tadi ya. Kemudian ini aplikasinya kita masukkan ke sini, kita buka, terus kemudian kita buat nama foldernya sesuai dengan data yang sudah kita buat. Dan di sini adalah toko A. Kemudian kita copy, di sini adalah toko C. Ada dua teman-teman sesuai dengan ini. Nah, karena di sini untuk yang toko C, di toko C ini ada aspal, gitu ya, ada aspal dan juga ada sewa, maka kita perlu membuat satu lagi di sini. Nah, seperti ini. Kenapa kita buat dua untuk toko C? Karena jenis pajaknya berbeda. Jadi yang aspal tadi ini, yang aspal ini adalah untuk yang PPN PPh 22 dan yang sewa adalah PPN PPh 23. Maka kita buat dua folder. Di yang folder yang pertama adalah misalkan kita buat PPN PPh 22, yang satu adalah untuk folder PPN dan PPh 23 untuk yang sewa. Baik, kita mulai dulu dari yang toko A teman-teman. Ini kita buka dulu aplikasinya. Baik, sekarang kita isi, misalkan nama desanya adalah Desa Maju, kemudian kecamatannya Kecamatan Makmur, alamatnya misalkan adalah Jalan Cepros Sawunggaling, nomor 1 Desa Maju, kode posnya misalkan 67152. Kode desanya bisa teman-teman kosongi, kemudian tahun adalah tahun anggarannya 2024. Kemudian kita isi datanya, nama kepala desanya misalkan adalah Budi Amir. Kalau misalkan kepala desanya PJ, teman-teman bisa ganti di sini, ini ganti dengan pilih yang PJ. Ya, ini PJ, ini yang definitif. Kemudian kita masukkan alamat kepala desanya, misalkan Dusun Kerajaan, RT 1 RW 1. Nama kaur keuangan misalkan adalah Sri Mulyani. Kemudian alamat bendara atau alamat kaur keuangan misalkan adalah Dusun Kerajaan, RT 2 RW 1. Kemudian nama PKA-nya, nama kaur kasih misalkan adalah Basuki, ya. Jabatannya, jabatan dari kaur ini kita misalkan Pak Basuki ini misalkan adalah dia selaku kasih kesra. Jadi kalau PLT teman-teman juga pilih PLT kasih kesra. Kemudian alamat Pak Basuki misalkan ada di Dusun Kerajaan, RT
1 RW 3. Kemudian nomor SKPKA itu misalkan adalah, atau misalkan teman-teman tidak desa teman-teman tidak menggunakan SKPKA, juga bisa menggunakan SKPPKD. Misalkan satu, misalkan seperti ini ya formatnya. Kemudian tanggal SK-nya misalkan adalah tanggal 2 Januari tahun 2024. Oke. Kemudian kita masukkan data nama ketua TPK. Misalkan nama ketuanya adalah Gus Suhindar. Alamat ketua TPK Dusun Rajan, RT 2 RW 1. Kemudian nama sekretaris TPK misalkan adalah Prayitno Gunawan. Kemudian nama anggota TPK, jika anggota TPK-nya ada lebih dari satu, teman-teman tulis yang salah satu saja. Misalkan adalah Dedi Gunawan. Kemudian nomor SKTPK-nya misalkan adalah nomor SK-nya nomor 2. Kemudian tanggal SK-nya masukkan. Kemudian berikutnya nama paket pekerjaan tadi teman-teman adalah aspal lapen ya. Kemudian lokasinya ada di Dusun Rajan RW 1, misalkan namanya depan Pak Suyit ke utara, misalkan seperti itu. Nah, jenisnya kita pilih apakah pembangunan, peningkatan, atau rehab, misalkan pembangunan. Untuk volume misalkan tadi sesuai dengan RAB-nya, ini teman-teman 277 kali 3 meter, 277 kali 3 meter. Kemudian jangka waktu pelaksanaan misalkan 30 hari, teman-teman cukup tulis angkanya 30, nanti akan muncul sendiri harinya. Sumber dananya adalah misalkan dana desa, kategorinya apakah tahun berjalan ataukah dana silpa, misalkan tahun berjalan. Oke, data sudah kita masukkan, kita kembali ke dashboard. Kemudian setelah itu kita masuk ke input RAB dan transaksi, kita klik di sini. Langkah selanjutnya adalah sekarang kita copy di sini, ini teman-teman, karena ini adalah yang warna coklat ini adalah RAB. Kita copy RAB-nya, jadi kita copy ini sampai dengan harga satuan saja teman-teman. Kemudian ini kita dorong tidak ada, tidak perlu kita copy. Kita lanjut ke ayaan sampai dengan sapu, mobilisasi sampai triwil, dan untuk upah. Nah, seperti ini kita copy, kita paste ke sini ke urean, kita paste value teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian nomornya tinggal kita tarik. Terus kemudian berikutnya jangan lupa teman-teman, kita ini ada di toko A. Toko A itu adalah untuk yang kegiatan PPN dan PPH, pengadaan barangnya dan atau alat. Maka di sini kita pilih dulu, di sini ada pilihan bahan alat yang memiliki NPWP atau tidak memiliki NPWP, atau sewa, NPWP, dan non NPWP. Jadi yang sewa ini nanti kita gunakan untuk yang sewa mobilisasi tadi itu. Nah, misalkan toko A ini adalah NPWP. Kenapa kita bedakan dengan non? Karena pengenaan pajaknya berbeda. Misalkan kita yang NPWP. Kemudian kategorinya kita masukkan sesuai dengan urean. Ini adalah bahan, gitu ya. Kita copy, misalkan ini bahan sampai dengan prasasti, ini teman-teman. Kemudian yang untuk ayaan adalah kategorinya adalah alat. Jadi teman-teman sesuaikan saja dengan yang ada di sini. Kemudian kita tarik sampai dengan sapu lidi, termasuk sewa mobilisasi adalah merupakan alat, dan ini adalah upah. Nah, itu teman-teman. Jika sudah, kita masukkan untuk spesifikasi yang kita inginkan. Misalkan spesifikasinya seperti dengan ini teman-teman, ini saya tulis 1420, kemudian 1015. Ini hanya contoh teman-teman ya. Kemudian seperti ini,
1/2 pasir sirtu, misalkan kita menggunakan sirtu gumuk, misalkan seperti itu teman-teman. Ini hanya contoh ya. Pasir pasang misalkan adalah tipe Lumajang atau setara, jadi kita menggunakan Lumajang atau setara. Aspalnya misalkan RS misalnya seperti itu, atau apa, kayu bakarnya adalah kayu bakar biasa misalkan seperti itu. Papan nama proyek misalkan ukurannya adalah 30 kali 40 rangka kayu, nah, misalkan seperti itu. Prasasti misalkan ukuran 0,70 kali 0,40 marmer ya. Kayaan ini biasa, cekrop biasa, kan teman-teman sesuaikan sendiri dengan yang ada di desa teman-teman ya. Ini hanya contoh. Cangkul biasa, cintung plastik, misalnya seperti itu. Ini adalah bentuk sapu lidi biasa. Mobilisasi alat berat ini tidak ada speknya. Kemudian triwol ini 6-8 ton. Oke, untuk upah tidak perlu buat spesifikasi. Baik, jika sudah kita masukkan spesifikasi, kita kembali ke dashboard, kita ke menu input pelaksanaan. Oke, di sini kita akan coba mulai mengisi. Yang pertama ini adalah tanggal pelaksanaan PKA. Jadi ini ada keterangannya teman-teman, diisi tanggal sesuai DPA atau RKA-nya. Jadi misalkan kegiatan aspal lapen ini dikerjakan di DPA di bulan Februari, nah, maka kita bisa tuliskan misalkan untuk tanggal jadwal, ini bukan tanggal pelaksanaan ya, tanggal jadwal, jadi dokumen jadwalnya itu adalah tanggal 2 Februari tahun 24. Seperti itu. Kemudian survei HPS, tanggal rencana penggunaan sudah otomatis, ini sudah sesuai dengan atasnya. Kemudian survei HPS ini adalah data penyedia satu. Penyedia satu tadi adalah toko A teman-teman, karena tadi sesuai dengan hasil surveinya kita yang termurah toko A, maka pemenangnya adalah toko A. Jadi mesti kita masukkan dulu datanya untuk nama tokonya, ini adalah toko A misalkan seperti itu. Kemudian alamat tokonya misalkan adalah Jalan Srikoyo nomor 1 Desa Maju, misalkan seperti itu. Lokasinya ada dua pilihan, dalam desa atau desa terdekat. Ini adalah dalam desa. Nama penanggung jawab ini diisi sebisa mungkin diisi adalah pemiliknya teman-teman. Jadi misalkan namanya adalah Malik Ibrahim, misalkan seperti itu. Jabatannya misalkan adalah direktur. Teman-teman juga bisa isi pemilik seperti itu, terserah teman-teman. Kemudian nomor KTP-nya, nomor KTP dari Pak Malik Ibrahim dari 35 misalkan 09 00 01 07 80 001. Kemudian alamat sesuai KTP, alamat KTP-nya Ibrahim misalkan jadi satu dengan toko Jalan Srikoyo nomor 1 Desa Maju. Nomor NPWP adalah nomor NPWP-nya dari toko A, misalkan NPWP-nya bisa tulis seperti ini ya teman-teman. Ini contoh saja. Kemudian yang kedua, penyedia dua atau pembanding di sini, ini adalah yang toko B. Jadi toko A bisa dengan toko B seperti ini kan teman-teman tadi. Maka kita masukkan data toko B. Ini toko B. Alamatnya misalkan Jalan Udang nomor 5 Desa Maju, seperti itu. Ini masih sama di dalam desa. Kalau misalnya lokasinya di luar desa, teman-teman pilih desa terdekat. Nama penanggung jawab misalkan adalah Cahyono Abadi namanya. Jabatannya misalkan adalah pemilik dari toko B. Tanggal survei HPS, tanggal survei ini teman-teman PKA dan TPK melakukan survei tanggal berapa? Misalkan di tanggal 5 Februari. Nah, itu. Jika sudah, kita kembali ke dashboard, kita masuk ke input tab, kita masukkan hasilnya survei seperti ini. Kita masukkan yang toko saja teman-teman. Jadi untuk yang toko lain tidak perlu kita masukkan. Kita masukkan yang hasil dari survei toko A ini teman-teman. Ini
kita copy, masukkan di sini survei toko 1 atau toko pemenang yang termurah. Kemudian ini adalah kayu bakar, kita masukkan sesuai di sini teman-teman, kayu bakar. Kemudian berikutnya adalah ayaan sampai dengan 1 lidi, tapi kita masukkan di sini seperti ini teman-teman. Ini kemudian jika ternyata ada ongkos angkutnya, teman-teman silakan isi, misalkan ongkos angkutnya Rp1.000 atau berapa gitu ya, misalkan seperti itu. Kalau misalkan tidak ada, harga ini sudah termasuk ongkos angkut, maka ya teman-teman kosong saja, tergantung dari hasil survei teman-teman. Jika sudah, kita masukkan survei pembandingnya, hasil dari yang toko B sekarang ini teman-teman. Kita masukkan hasilnya toko B, masukkan di sini seperti itu. Kemudian ini kosong untuk kayu bakarnya, toko B tidak menyediakan. Kemudian yang untuk alat ayaan sampai 1 lidi. Oke, kita sudah masukkan sama. Kalau ada ongkos angkutnya silahkan teman-teman masukkan ongkos angkut. Nah, jika sudah, kita coba ke input pelaksanaan lagi. Kita lanjutkan. Ini adalah transaksi berikutnya, surat perintah pengadaan PKA kepada TPK. Jadi ini adalah surat perintah. Ini apa keterangannya? Diisi nomor register PKA. Jadi nomor registernya misalkan 001 garing PKA, kode desa garing 2002 titik 2001 2024. Oke. Kemudian ini adalah transaksi berikutnya, surat penawaran TPK kepada toko. Ini diisi nomor register TPK, kita isi 001 garing TPK garing 350900 2001 garing 2004. Tanggal surat diisi tanggal sama atau setelah tanggal 6 Februari. Jadi misalkan saya isi sama saja, tanggal 6 Februari. Kemudian ini adalah surat penawaran TPK kepada toko atau penyedia. Yang berikutnya ini adalah tanggal surat jawaban atau balasan dari penawaran dari TPK. Ini sudah ada keterangannya, diisi tanggal setelah tanggal 6. Jadi tanggal penawaran surat yang dari penyedia pada TPK itu tanggal berapa harus masuk. Kan saya isi 2 hari kemudian, tanggal 8 bulan Februari 2024. Oke. Kemudian berikutnya ini adalah nomor suratnya, diisi nomor register toko atau penyedia dari toko A. Ini adalah nomor surat penawaran dari toko A teman-teman. Misalkan ini garing toko A, nah seperti itu. Nanti nomornya tinggal teman-teman minta ke penyedianya gitu. Kemudian berikutnya adalah negosiasi. Kita isi misalkan nomor suratnya, ini adalah nomor surat karena di sini keterangan adalah surat undangan. Ini adalah nomor surat undangan. Ini teman-teman. Ini keterangannya apa? Ini adalah nomor terakhir suratnya TPK. Maka ini adalah nomor berikutnya 002 garing TPK garing kode desa. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal surat undangan ini sudah ada keterangannya, diisi tanggal sama atau setelah tanggal 8. Saya isi sama saja. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal rencana negosiasi, keterangannya diisi tanggal setelah tanggal 8. Misalkan saya isi tanggal 9. Kemudian jam berapa untuk rencana negosiasinya? Jam 9 WIB. Ini formatnya seperti ini teman-teman, sudah tahu contohnya. Kemudian ini suratnya, ini negosiasinya, nomor berita acara negosiasi. Ini sudah ada keterangannya. Ini adalah nomor terakhir, maka nomor berikutnya. Kalau teman-teman tidak mau mengetik, tinggal copy saja teman-teman, copy, pastekan
value, kita ganti di sini nomor 3. Nah, kemudian setelah negosiasi, kita kembali ke dashboard, ke input wrap. Ini kita masukkan negosiasinya. Ini teman-teman, hasil negosiasinya bagaimana? Dari penawaran toko A ini 4 juta ini adalah hasil dari ini teman-teman. Nah, ini survei 200.000 harga satuan tanpa pajak dikali volume, maka ketemu di sini harganya. Jadi total harga ini didapat dari harga satuan penawaran atau harga satuan toko, harga satuan survei dikali dengan volume. Nah, sekarang mau melakukan nego penawaran atau tidak? Misalkan ada diskon enggak dari 4 juta ini? Misalkan ada diskon ini dari toko A, misalkan diskonnya adalah 100.000, kita tulis di sini. Oke, kemudian ada diskon apa lagi? Oh, diskonnya ada di Pasir Pasang, misalkan seperti itu. Ini diskonnya 500.000, misalkan kita tulis di sini. Nah, seperti itu. Udah, yang lain tidak ada diskon. Ini adalah hasil negosiasinya. Jika sudah, kita kembali ke dashboard, kita masuk ke input pelaksanaan. Sekarang kita buat yang namanya kesepakatan. Surat perjanjiannya setelah negosiasi didapat nomor surat. Ini teman-teman, suratnya nomor terakhir dari PKA, karena yang membuat perjanjian adalah PKA bukan TPK. Kita copy nomornya, kemudian kita lanjut ke nomor register berikutnya, nomor 2. Seperti itu. Nah, jika sudah, maka yang dilakukan kemudian adalah jika sudah ada surat perjanjian, melakukan dropping material, kan begitu. Sudah ada perjanjian, melakukan dropping material. Ini teman-teman, ini adalah ini aplikasi untuk dropping material. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu di input wrap transaksi seperti ini teman-teman. Maka didapat dari hasil toko A tadi, total realisasinya adalah 87.447 sekian, yang dibulatkan menjadi 87.447.000. Di situ ada PPN sebesar 8 juta sekian dan PPh 22 1 juta sekian, dan sisa dari RAB untuk yang pengadaan toko A 19 juta sekian. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa melakukan cetak. Ini kita kembali ke dashboard, kita cetak dokumen. Nah, di sini teman-teman, yang sudah bisa teman-teman lakukan adalah melakukan cetak dan cover sampai dengan ke perjanjian. Nanti setelah kita menginput dropping material, baru kita lanjutkan pengisian yang cetak yang ini. Kita coba misalkan cover. Nah, ini covernya teman-teman sudah langsung bisa cetak, teman-teman bisa edit sendiri. Ini adalah jadwal PKA. Ini jadwal pelaksanaan ini kosong. Ini biasanya di RAB teman-teman, yang ini maksud saya, jadi tidak perlu diisi lagi karena di sini biasanya di RAB teman-teman sudah ada ini. Nah, ini adalah jadwal pelaksanaan, jadi yang di print ini saja, jadi yang ini tidak perlu di print, jadi yang print yang dari RAB saja. Kemudian ini rencana TBP. Nah, ini adalah rencana, teman-teman bisa isi sendiri. Misalkan untuk batu, ini droppingnya, ini per kolomnya adalah 1 minggu. Jadi ini rencana droppingnya untuk batu 15-20 di minggu keberapa. Misalkan minggu pertama semua, maka ini adalah semua. Kemudian batu juga sama, di awal semua. Ya, ini coba kita isi. Ini contoh teman-teman. Untuk aspal ini misalkan saya bagi menjadi 2 minggu. Minggu pertama adalah 15, minggu keduanya sisanya. Kayu bakar sama, kita bagi menjadi 2, ini 6, ini sisanya. Apa nama proyek? Ini di awal, kemudian yang prasasti di minggu ketiga atau terakhir. Nah, seperti ini. Untuk alat kita misalkan di minggu pertama semua teman-teman, ini. Kemudian untuk upah kita bagi menjadi 3, misalkan seperti itu. Ini yang pertama misalkan adalah 4, 4, 4. Ini misalkan bagi 3, ini 25, ini 30, ini sisanya. Seperti ini teman-teman.
ini sudah bisa dilakukan pencetakan. Kemudian lanjut, dokumen lainnya adalah KAK. Nah, ini KAK-nya sudah. Nah, di sini karena di sini name, ini kan harusnya nama, teman-teman bisa melakukan ini di toko A tadi. Nah, ini klik 2 kali terbilang enable macros, nanti akan muncul sendiri untuk nilainya atau namanya. Ini sudah. Kemudian ini adalah survei. Nah, survei penyedia 1. Nah, ini dari survei dari toko A tadi, teman-teman. Ini hasilnya, ini jumlah pajaknya. Nah, ini sudah muncul. Kemudian ini survei penyedia 2. Ini yang toko B tadi. Kemudian ini daftar survei HPS. Nah, seperti ini. Yang bertanda tangan adalah PK-nya. Kemudian ini HPS-nya. HPS yang dari toko A. Ini HPS-nya. Kemudian ini ada ini surat perintah TPK tadi. Surat perintah dari PKA kepada TPK. Ini kopnya juga sudah otomatis kita jadi. Ini penawaran TPK 1. Ini surat penawaran dari TPK ke PKA. Ini teman-teman. Seperti ini. Kemudian penawaran penyedia. Nah, ini suratnya. Jadi misalkan kalau misalkan data ini bisa diberikan ke toko, nanti toko yang akan membuat suratnya. Jadi ini hanya sebatas contoh. Jadi ini adalah penawaran dari toko ke TPK seperti itu. Jadi tanggalnya sudah sesuai. Ini adalah surat kebenaran usaha. Ini sudah terinput otomatis semua, teman-teman. Ini undangan negosiasinya. Kemudian ini negosiasinya. Nah, ini ada negosiasinya. Ini tadi diskonnya sudah masuk. Ini diskonnya sudah masuk tadi. Nah, seperti ini. Kemudian ini surat perjanjiannya. Surat perjanjiannya. Oke. Sudah masuk. Waktu pembayaran 30 hari. 30 itu yang kita input dari data kegiatan. Ini kenapa menjadi keriting? Ini karena tadi pasar pasang itu kan ada diskon, maka harga satuannya juga pasti akan berkurang. Nah, baik, sekarang kita coba lanjut untuk mengisi ke dropping material. Kita kembali ke dashboard, kita masuk ke input pengiriman.